Sebelum jiwa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah jiwa-jiwa kita mampu bersaksi kepada ruh itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kami kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Villa Mal. Pertanyaan tersebut diajukan dalam komentar video kami yang berjudul Syahadat Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini sangat menarik sekali. Langsung saja kita bacakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya ada beberapa pertanyaan tentang QS Al-A'raf yang ayat 172 yang Anda kemukakan di sini. Pertanyaan saya adalah, apakah ruh dan jiwa itu sama ataukah dua hal yang berlainan? Kemudian yang kedua, apakah penyaksian ini berlaku sebelum atau setelah terlahirnya jasad? Kemudian yang ketiga, bila dan dimanakah berlakunya penyaksian tersebut? Terima kasih. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu untuk surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Langsung kita masuk pada pertanyaan pertama ya. Apakah ruh dan jiwa itu sama ataukah dua hal yang berlainan? Jiwa adalah suatu wujud batin dalam diri setiap manusia. Sifatnya adalah baru, artinya bisa rusak dan bisa musnah, atau bukan sesuatu yang kekal. Jiwa manusia ini bisa lenyap dan bisa kembali lagi ke dalam tubuh meskipun saat itu nyawa dan ruh masih ada. Suatu kondisi yang menjadikan baik dan buruk kehidupan manusia, itulah jiwa. Baik dan buruknya manusia adalah jiwa. Hal ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 10. Dan jiwa serta penyempurnanya ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sesungguhnya jiwa manusia itu adalah ada tingkatannya. Jiwa yang mulai mencapai tingkat kesucian, ketenangan, dan ketentraman, yaitu jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah adalah jiwa yang selalu terhubung dengan ruh. Ruh bersifat ketuhanan sebagai sumber moral mulia dan terpuji, dan ia hanya mempunyai satu sifat, yaitu suci. Sedangkan jiwa mempunyai beberapa sifat. Hal ini Allah sampaikan dalam surat Asy-Syamsi ayat 7 sampai 8. Demi jiwa serta kesempurnaannya, Allah mengilhamkan bahwa pada keburukan dan ketakwaan. Artinya, di dalam jiwa terdapat potensi buruk dan baik. Karena itu, jiwa terletak pada perjuangan baik dan buruk. Kemudian, ruh. Sedangkan ruh adalah mengikuti kehendak Allah. Ruh bukan barang yang bersifat baru, artinya tiada bisa musnah, tiada awal, tiada akhir. Di mana Tuhan berkehendak untuk menciptakan ada atau wujud, maka disitulah ruh ada dan sudah menempel di dalam sebuah ciptaan. Ruh adalah semua keadaan awal sampai akhir. Seperti sebuah contoh pada manusia adalah, ruh itu adalah semua keadaan awal sampai akhir si janin atau wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari janin sampai manusia meninggal.
Itulah keutuhan keadaan ruh. Kemudian pada pertanyaan kedua, apakah penyaksian ini berlaku sebelum atau setelah terlahirnya jasad? Para sahabat semua, di dalam rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Diharapkan setelah masuk dan ada di dalam agama Islam dan lama mempelajari Islam, mampu memahami makna syahadat, sehingga sampai pada tahap selanjutnya mampu untuk bersyahadat secara langsung. Pada hakikatnya sebuah persaksian adalah setelah terlahirnya jasad atau saat hidup kita di dunia sekarang ini. Bukankah di dalam salah satu hadis menjelaskan Awaluddin Makrifatullah, pertama sekali di dalam beragama adalah mengenal Allah, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Dan selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, bila dan dimanakah berlakunya penyaksian tersebut? Di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 185 menjelaskan, menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia hidup. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya. Mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para sahabat semua, jika di sini ditanyakan bila dan dimanakah berlakunya penyaksian tersebut, maka menurut saya penyaksian tersebut ada di dunia ini saat kita masih hidup, saat kita berkesempatan untuk bertaubat dan mengenal Allah, serta masih mampu merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, tadi sudah kita singgung bahwa jiwa adalah ada beberapa tingkat, artinya bisa baik dan bisa buruk, dan itu adalah perjuangan jiwa. Sebelum jiwa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah jiwa-jiwa kita mampu bersaksi kepada ruh itu sendiri? Jiwa adalah sesuatu yang sifatnya tidak kekal, baru, bisa rusak, bisa hilang. Ruh adalah sesuatu yang kekal, awal, akhir, semua awal dan akhir, dari mulai perencanaan terciptanya sebuah wujud sampai berakhirnya wujud yang diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.